Kita ke Kang Jongga atau Mas Jongga, silakan. Mas Jongga. Ya, Ya, Samprazan, Bab, Kang Abu, terima kasih. Ya, Ya, Bab, begini, hampir setiap hari itu telinga saya itu berdenging kayaknya rutin ya, Bab, setiap hari itu. Iya, Nah, apa nama itu kan merupakan salah satu pesan ya, Bab. Nah, bagaimana menerjemahkan dari gesekan-gesekan dari telinga berdenging itu yang pertama. Yang kedua, pada saat alam itu sedang bebenah, itu terkadang tubuh itu merasa ringan gitu, Mbak. Apakah kita harus blending ataukah kita hanya diam saja, Mbak? Mungkin itu aja, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Hatur nuhun, Mas Jongga, Kang Jongga, terima kasih. Oke, next kita ke Ibu Intan, silakan Bu Intan. Waduh, sieun takut. Oh ya Kang, ini kayaknya waktunya udah habis Kang Diki. Jadi ya udah. Aku sih bukan mau nanya, mau say hello aja. Hello. Goodbye. Dia bosen ditanyain. Enggak. Cuman mau bilang gini, Kang Diki. Ya. Itu Kang Abu dia belum pernah ikut Profiling Universe ya kayaknya. Sebentar. Bu Intan sehat? Sehat. Sip. Itu Emang aja. Kenapa? Kelihatan nggak sehat? Enggak begitu. Itu basa-basi. Ntar digituin lagi, ntar dikurusin lagi deh kayak dulu. Ya, kan maunya gitu. Jadi Kang Abu tuh belum pernah ikut PU kan? Iya, nanti tanggal 22. Nah, dia nggak boleh dibocorin ya, Kang? Kenapa? Oh, boleh. Boleh. Nanti Kang Abu di sana akan belajar siapa yang menjadikan, siapa yang menciptakan. Oke. Nah, nanti belajar deh di situ. Nah, terus saya juga mau nanya, untung saya nggak sensitif ya Kang Diki ya. Kalau saya sensitif, saya punya tugas. Sekarang saya nggak punya tugas kan? Ya sementara ya tugasnya di rumah saja ya. Nah, jadi pertanyaan saya cuman mau ngeledek Kang Abu aja. Dia belum pernah blending. Saya kan sekarang udah belajar blending kan, udah ikut PU 1, 2, 3 keburu pandemi. Nah, 3 keburu pandemi. Nah, terus saya kan begini-begini kan. Iya. Itu disangka orang geblek di kolam renang, di hotel, begini-begini. Kata laki gue, lu ngapain sih? Ini pada baru pulang PU, ya kan semangat. Kolam renang. Bilang Bu Intan. Bilang. Saya mau jadi penyanyi dangdut organ tunggal. Kan belum ada goyang blending. Nah. Begitu. Di taman saya begini-begini diketawain. Ya udah, pokoknya pertanyaan gini deh sama yang abang tadi yang satu. Kuping saya berdenging. Badan melayang-layang, takumaha. Oke, Iya. Oke, dan ini mungkin Kang Diki nyambung juga ya. Kalau mau full moon, Kang Diki itu juga saya suka merasa bukan apa ya. Ada fenomena-fenomena aneh bukan aneh ya. Maksudnya ada energi-energi di dalam diri yang berbeda gitu. Nah, mungkin itu nanti akan nyambung sama tadi kuping berdengung atau dan seterusnya. Emang nggak Kang Diki silakan. Iya, tadi ini soal kuping berdenging ya. Yang mana dulu ini tah? Yang kuping berdenging dulu kan Bu Intan sama kan ya, sama kuping berdenging dan mungkin nanti dikaitkan sama energi yang berkaitan sama full moon gitu misalkan. Iya. Sip. Nah begini, kuping berdenging itu banyak yang dihubungkan dengan satu penyakit yang namanya tinnitus ya sekarang. Tapi sebetulnya kenapa sampai bisa berdenging seperti itu? Gesekan di tubuh kita itu menimbulkan yang namanya dengingan juga. Jadi sebetulnya tubuh kita itu penuh dengan frekuensi. Frekuensi inilah yang bisa kita dengar. Makanya ketika kita lagi diam, sekarang saja coba diam. Dengarkan apa yang bisa kita dengar. Itu pasti ada suara nging, itu pasti ada. Nah masalahnya, bisakah kita menerjemahkan dengingan itu? Nah, menerjemahkan itu butuh yang namanya pelatihan dan butuh yang namanya pendalaman dan butuh pula yang namanya pemblendingan. Dan butuh juga tempat yang sangat tepat.
Jadi ketika kita ingin menerjemahkan itu, kita harus, nah ini. Nah kalau ini beda. Jadi bukan keramaian. Butuh suatu tempat yang frekuensinya itu sesuai dengan dengingan itu. Misalnya, ada seorang yang cocok dan dia bisa menerjemahkan ketika dia datang ke Gunung Sadu, misalnya. Nah, di sana ada suatu gelombang magnetik yang bisa menyesuaikan dengan dengingan yang ada di tubuh orang tersebut. Sehingga orang tersebut tiba-tiba mengerti dan memahami maksud dari dengingan itu. Dia bisa menerjemahkannya. Nah, itu ternyata adalah petunjuk-petunjuk bagaimana dia untuk hidup dan sebagainya. Tapi memang harus didiskusikan hati-hati ya. Bisa saja kita ini karena terlalu excited, jadi dianggap ya seperti tadi. Dianggap orang yang keblinger. Keblinger ya. Keblinger. Oke. Nah, jadi kita harus bisa-bisa juga menyesuaikan dengan lingkungan. Kita juga harus menggunakan bahasa kaum dan sebagainya. Ya nggak apa-apa lah. Itulah yang namanya blending dan bagaimana kita menerjemahkan yang namanya dengingan itu secara objektif. Memang itu butuh waktu. Dan ketika terjadi yang namanya bencana dan sebagainya di mana-mana, apakah kita diam saja atau kita blending? Sebaiknya kita sesuaikan dengan semua frekuensi yang ada di semesta ini. Karena kita merasa ringan, melayang dan sebagainya. Cobalah kenapa kita merasa ringan dan melayang itu. Coba kita keluar, cari tempat yang mengandung anomali. Anomali magnetik ya yang ada di semestanya. Nah, coba rasakan, blendingkan di sana dan lihat kenapa kita merasa seperti itu. Nanti jawabannya itu ada. Tiba-tiba ting aja kepikiran, tiba-tiba ting saja kepikiran. Nah, kearifan-kearifan lokal seperti ini itu sering dilupakan. Sekali lagi itu sudah dianggap pseudoscience katanya. Sekali lagi, selama pseudoscience itu menghasilkan karya nyata, apa salahnya sih? Gitu kan. Benar kan, setuju kan. Daripada yang namanya science hanya menghasilkan makalah, dan itu juga copas. Coba. Oke, nuhun Kang. Jadi itu poinnya adalah message sudah pasti dan itu benar-benar juga harus kita ya balik lagi ya pasti yang akan mengerti juga di dalam diri kita gitu ya Kang ya karena nggak ada yang bisa ngasih tahu lah intinya gitu ya tetapi mungkin proses untuk masuknya aja untuk mengheningnya aja mungkin itu yang bisa diprogreskan tetapi untuk message-nya juga kita sendiri yang akan mengerti gitu. Hatur nuhun Kang Diki. Sawangsulna. Oke, ini ada sisa dari Bu Intan. Ya, tadi silakan. Dari Bu Intan loh. Oh iya. Bu Intan bisa jadi pelopor dari goyang blending. Oke. Jadi kalau ada yang tanya mau viral, mau memviralkan blending gitu. Iya, kan ada goyang ngebor ya. Nah, Bu Intan itu goyang blending. Nah, itu belum ada Bu Intan. Jadi Bu Intan itu nanti jadi pelopor goyang blending. Segera viral pokoknya ya. Bukan viral lagi, viral. Oke, ini sisa 3. Jadi mohon ada Pak Abi, Ibu Esi sama Pak Ilmal ini Bapak juga. Jadi straight to the point langsung ke pertanyaan gitu ya, simple. Jadi ini karena waktunya sudah sedikit, jadi langsung ke pertanyaannya. Silakan Pak Abi Raharjo. Pak Abi Raharjo kok hilang ya? Oh ya silakan. Oh iya, langsung ke Ibu Esi. Silakan Bu Esi. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah. Monggo Ibu silakan. Sudah lama hanya melihat di YouTube saja karena ilmu semakin canggih, jadi saya ketinggalan jauh. Monggo silakan Ibu. Punten Kang Diki, tadi berbicara tentang profiling the universe. Berarti kan kalau saya sebagai manusia kan hanya sebutir debu dari universe. Padahal kita inginkan adalah blending with other partikel, artinya saya katakan saja partikel harus blending. Di situ ada syarat kalau saya tidak salah, saya menangkap harus tentunya ada kesinambungan di antara saya partikel ini dengan partikel yang lain. Jadi jika terjadi sedikit saja ketidaksambungan, maka disitulah mulanya
terjadi istilahnya kerusakan ya atau damage gitu. Nah, di sisi lain kalau saya mendengar ilmu-ilmu dari pembelajaran yang lain itu kesetimbangan juga sangat penting. Di mana ya derajat kepentingannya atau keunggulannya antara kesetimbangan dan kesinambungan di dalam blending ini universe itu. Lalu yang kedua, kalau saya pribadi ya dilatih seperti ilmunya Kang Diki pasti tidak lulus, dapat 1.1 aja per 100 saya pasti tidak dapat. Apakah itu bakat atau memang kalau saya terima saja takdir ya, tidak diberikan kemampuan untuk belajar ilmu tersebut, bahkan nilainya hanya minus saja. Oke, Bu Esi, terima kasih. Tadi berbicara kesinambungan, yang kedua masalah tentang bakat gitu ya kira-kira. Terima kasih Ibu Esi, terima kasih pertanyaan. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih. Oke, kita ke Ilmalyadi, Mas atau Akang atau Bapak ya, Ilmalyadi. Silakan. Oke, selamat dan Kang. Biasa. Ya, sebelumnya ya dulu kan pernah komunikasi Mbak ya, cuman karena itu saya. Oke, Kang, boleh agak dideketin ke handphonenya, Kang, suaranya nggak kedengeran, Kang, punten. Nuhun. Sorry. Ya. Gini, kemarin kan dulu waktu saya di Nabire, saya pernah komunikasi sama Mbak ya, sering juga komunikasi sama Mbak, cuman karena HP hilang jadi lost kontaknya, dan kebetulan alhamdulillah ketemu di sini kan. Ada yang apa yang saya pertanyakan, Mbak. Gini Mbak, kan kita blending ya, yang saya tahu kan untuk blending kita harus lempeng jaya gitu kan. Nah, ketika kita sudah mulai membina diri kita hal-hal yang positif, kemudian kita sudah hampir mendekati yang namanya lempeng tadi gitu kan. Dan saya juga mengalami hal itu gitu, di mana saya rasa diri saya itu enak aja gitu, dan dalam hal kehidupan saya nyaman aja, enak aja. Tapi setelah saya pindah ke Pekanbaru dan Duri ini, ada beberapa yang seperti banyaknya energi negatif di sekitar kita yang buat saya agak ke gitu. Nah, pertanyaan saya, gimana supaya kita itu nggak ke dengan lingkungan sekitar, padahal mau tidak mau kita tetap ada di situ gitu. Oke. Nah, kalau menghindar kan nggak mungkin, karena kan kehidupan sosial kita pasti ada gitu kan. Tapi bagaimana ya kita bisa Mbak untuk menetralisir energi-energi datang ke kita di sekitar kita, sehingga kita nggak terpengaruh lagi gitu. Oke. Iya, oke. Jadi poinnya berpindah tempat dan berpindah energi itu energinya nggak stabil gitu ya, kira-kira ya, Mas iya, Ilmal ya. Oke, sip. Itu ya, kira-kira ya. Ya, ada lagi nih. Oke. Nah, dan kalau bisa kita bawa perubahan pada orang gitu kan. Kalau bisa kita menjadi itu tambahannya. Oke, bagaimana juga untuk bisa membuat perubahan kepada orang lain gitu ya poinnya ya. Ya Mbak, itu aja Mbak. Oke. Sip. Thank you Mas Ilmal. Oke, Kang Diki, jadi poin nomor 1 Bu Esi bertanya tentang bagaimana kesinambungan antara partikular tadi dan apakah itu bakat gitu atau bisa dilatih, dan tadi Mas Ilmal mengatakan bahwa di tempat baru dengan energi yang berbeda itu perlu penetralisiran kan, dan bagaimana untuk membuat orang lain juga kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Mangga, silakan Kang Diki. Ya, intinya mah begini. Untuk Ibu, kesinambungan itu memang dibutuhkan untuk semua partikel. Karena kita hidup di dalam kesinambungan partikel-partikel itu. Seperti kesinambungan oksigen ketika kita serap dengan darah. Ketika kita serap melalui paru-paru, lalu mulai oksigen itu memasuki aliran darah dan sebagainya, dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh dan sebagainya. Itulah kesinambungan. Dan itulah kesinambungan secara partikel. Karena partikel oksigen itu akan bersinambung dengan partikel-partikel darah kita. Lalu kemudian dipompakan ke otak dan ke seluruh tubuh kita. Nah, di dalam blending ini tidak butuh yang namanya ujian. Maksudnya ujian lulus begitu ya. Kalau bisa mah jangan lulus-lulus, Bu. Karena kalau lulus jadi berhenti.
Kalau bisa sekolah itu jangan lulus lah, sekolah aja terus. Oke, keren Kang, keren. Iya. Benar. Karena ketika lulus, dia berhenti sekolahnya kan. S1, SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian kuliah lagi, terus habis begitu dia jadi ngajar. Dan kemudian untuk naikkan jabatan dan sebagainya itu dia sekolah lagi. Hidup itu adalah selalu sekolah dan hidup itu tidak akan pernah lulus dari sekolah-sekolah itu. Apakah mereka yang lulus itu benar-benar lulus? Belum tentu juga. Itu makan bagaimana dikasihani oleh mereka yang meluluskannya. Ketika orang itu lulus, yaitu diluluskan oleh mereka yang berwenang untuk meluluskan orang tersebut. Apakah orang itu akan lulus sekolah di semesta? Pastinya orang sekolah di semesta itu tidak akan mengenal yang namanya lulus. Dan nilainya pasti jelek-jelek terus biasanya. Dan masalahnya sekarang, kenapa sih ukurannya harus pakai nilai, angka? Harusnya ukurannya itu bukan nilai atau angka. Harusnya ukurannya itu adalah bagaimana dia bisa menciptakan keharmonisan dan kesinambungan itu. Karya apakah yang sudah dia buat dengan kesinambungan dan keharmonisan antara partikel-partikel itu. Tapi bukan partikel illusion, partikel yang real, partikel yang nyata, dan partikel yang bisa kita rasakan. Karena yang tidak terlihat itu nyata juga. Seperti udara ini tidak terlihat, tapi nyata. Seperti yang namanya frekuensi, tidak terlihat, tapi nyata. Nah, bagaimana kita menyesuaikan antara partikel yang kita bisa lihat dan kita bisa rasakan dan partikel-partikel yang tidak bisa kita rasakan atau belum bisa kita rasakan. Di sanalah kita mulai ada yang namanya proses kolaborasi dan kerjasama secara berkesinambungan sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Lalu ketika kita sudah menjadi lebih baik, kita membuat yang namanya keharmonisan itu. Ini asik ini. Asik ketika kita sudah mulai memahami. Asik ketika kita sudah mulai melalui proses-proses yang memang itu diperlukan. Asik ketika kita sudah mulai membuat karya-karya dari proses kesinambungan dan kerjasama antar partikel itu. Banyak yang tidak paham seperti itu. Seperti tadi tulisan-tulisan yang ini. Banyak, ada juga tulisan yang mempertanyakan tadi katanya baterai itu mustahil kata yang namanya reaktor thorium dan sebagainya karena mereka tidak paham. Nah, ini kan banyak yang muncul nih. Tadi saya baca sebetulnya semuanya yang muncul itu tuh. Meskipun sekilas, tapi saya baca. Yang tadi ada yang nanya, itu yang manggil Embab itu pasti muridnya Kang Diki ya? Iya. Itu saya baca semuanya. Tapi itulah kesinambungan dan kerjasama. Tapi jangan ada yang namanya yang namanya beban, itu saja. Intinya jangan ada beban. Ketika kita berkesinambungan, ketika kita bekerja sama, itu tolong netral saja. Okay. Lempeng jaya. Nah, itu nyambung dengan yang tadi. Jadi, ketika kita memasuki suatu tempat yang baru, misalnya datang ke Duri, Pekanbaru, dan sebagainya, di mana lingkungan orang-orangnya juga berbeda dengan yang sebelumnya. Dari awal kan kita sudah belajar blending dan netral, blendingkan diri kita dengan kebiasaan baru mereka. Memang sulit, karena dari kebiasaan yang A, masuk ke kebiasaan yang B, itu butuh yang namanya proses adaptasi yang lumayan. Proses adaptasi yang sangat lumayan berat. Nah, di sana butuh yang namanya netralitas. Butuh yang namanya lempeng jaya. Kita lempeng tapi jaya. Jadi hidup kita itu akan selalu seperti air. Masuk ke dalam gelas berbentuk gelas. Masuk ke dalam teko berbentuk teko. Tapi kita tidak bisa dipengaruhi oleh teko dan gelas itu. Oke. Jadi jangan sampai mereka mengendalikan kita. Dan nanti lama-lama si teko dan gelas itu akan terpengaruh oleh air yang ada di dalam diri kita. Nanti lama-lama, kalau misalnya air itu dibiarkan lama-lama, ada proses penguapan dan proses pelumutan.
Nah, lumut-lumut kita itu kan nanti akan mempengaruhi si gelasnya itu. Yang tadinya bening jadi hijau. Nah, itulah prinsip air. Jadi ketika kita masuk ke suatu lingkungan, bagaimana mempengaruhi itu semua? Pertama, kita harus blending dulu, sesuaikan diri dengan mereka. Pakailah bahasa kaumnya. Setelah itu lama-lama, kita akan memulai dengan sesuatu yang mereka tidak punya. Kita bantu mereka. Dan sesuatu yang tidak punya itu. Lalu kita makmurkan mereka. Setelah mereka makmur oleh kita, perut mereka dikenyangkan oleh kita. Nah, di sanalah kita akan lalu bisa membuat mereka sesuai dengan apa yang seharusnya. Begitu. Seharusnya menurut siapa? Menurut kita atau menurut semesta? Nanti itu pilihan. Oke. Semacam begitulah. Nuhun, Kang Diki, itu analogi air keren gitu ya. Akhirnya nanti melumut, Kang ya. Jadi kita nggak perlu ribut-ribut ya, Kang ya. Semua juga akhirnya akan melumut, itu keren, Kang. Oke. Hatur nuhun, Kang Diki. Boleh tepuk tangan untuk Kang Diki ya. Wah, malam hari ini kita diobrak-abrik nih pikiran kita nih. Dibukakan, diluaskan, diberikan pemahaman cahaya dan luar biasa malam hari ini. Hatur nuhun. Dan seperti biasa, Kang Diki, episode 205 malam hari ini final statement, Kang Diki, kesimpulan semuanya, final statement untuk Profiling Universe. Mangga, silahkan. Ya, intinya kita bisa bersatu dengan semesta karena manusia hidup dari semesta. Jadi jangan berpikiran manusia itu tidak bisa bersatu dengan semesta, karena sehari-hari manusia itu bersatu dengan semesta dan hidup dari semesta. Kenapa sih kita tidak mau memahami semesta? Jadi pada intinya kita akan bisa menjadi sukses, kita bisa menjadi apapun yang dibutuhkan oleh semesta. Itulah diri kita yang sebenarnya. Ya, jadilah diri kita yang sebenar-benarnya. Jadilah semesta menjadi diri, dan diri menjadi semesta. Hatur nuhun, Kang Diki. Hatur nuhun. Mantap, luar biasa. Sekali lagi, boleh tepuk tangan untuk Kang Diki ya. Wah, udah. Jadi malam hari ini kita menyadari banyak hal. Saya rasa kita mendapatkan pelajaran yang sangat banyak, dan mudah-mudahan itu bukan hanya diterima sebagai pengetahuan, tetapi bagaimana kita masuk. Karena balik lagi, Kang Diki selalu mengulang-ulang, dan itu pun kesadaran untuk kita. Yang terpenting sebelum melakukan apapun adalah menyaksikan, bersaksi. Karena tanpa bersaksi semuanya adalah bohong. Yuk kita mulai belajar untuk selalu bersaksi. Yuk kita mulai belajar untuk tidak menggurui Sang Maha Mengetahui atau tidak mengatur Sang Maha Mengatur. Mari kita selalu mengalir dengan semesta.